Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya sedang berada di jalan tol ya. Tepatnya di tol Probolinggo Leces ya, Probolinggo Timur. Jadi saya akan membagikan tips-tips cara mengemudi di jalan tol. Jadi untuk teman-teman pemula, jika di dalam tol di situ ada kecepatan minimal dan ada kecepatan maksimal. Nah, seperti yang kita lihat di situ. Nah, di situ kecepatan maksimal adalah 100 km. Ya, 100 km. Kecepatan minimal adalah 60 km dan dilarang berhenti di tol kecuali dalam keadaan darurat. Jadi sebelum masuk tol, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Kita cek tekanan angin, kita cek mesin, mulai air radiator, air wiper, dan minyak rem. Nah, dikhawatirkan nanti di dalam tol mesin kita bermasalah atau mogok ya. Itu akan menyusahkan kita dan menyusahkan petugas tolnya. Apalagi nanti kita menyewa towing, karena towing atau mobil derek ya. Karena jika menyewa towing atau mobil derek di dalam tol, biayanya gak sedikit. Jadi sayang banget. Nah, di sini ada rest area. Jadi di setiap tol, di setiap beberapa kilometer itu pasti ada rest area. Nah, ini sepertinya rest areanya belum sempurna ya, masih, tapi ada itu. Ada tapi belum selesai. Jadi itu untuk istirahat untuk teman-teman yang mengantuk atau lelah ya. Jadi jangan dipaksakan untuk melanjutkan perjalanan. Karena sangat berbahaya. Jadi jika teman-teman ngantuk di jalan, lebih baik berhenti, kita cari rest area. Jadi jangan dipaksakan, karena di dalam tol itu kita rawan terjadi ngantuk pasti. Karena di jalan tol itu kita jalannya itu lurus saja. Jadi tidak ada tantangan seperti kita nyalip atau kita belok-belok gitu. Jadi pasti kita merasa bosan dan merasa nyaman. Nah, karena nyaman jadi akhirnya kita bisa ngantuk. Jadi kalau ngantuk jangan dipaksa untuk terus. Kita berhenti sejenak, gak masalah. Kita berhenti sejenak beberapa menit di bahu jalan untuk meregangkan otot-otot. Kalau Jawanya itu apa ya, mulet ya, mulet, peregangan lah gitu. Jadi biar kita menghirup udara dari luar, jadi supaya badan kita nggak jenuh. Nah, seperti mobil depan, jadi dia jika menyalip kita menggunakan lajur kanan, karena lajur kiri itu untuk truk atau bus ya. Jangan lupa sen, dan kita pastikan lihat spion. Jadi kita lihat spion, kemudian sen, kemudian kita ke kananin. Nah, setelah itu kita lihat spion kiri kembali, kita sen lagi, kita masuk ke kiri perlahan. Jadi setirnya sedikit gini. Jadi nggak perlu banting, karena sangat berbahaya jika kita membanting setir di kecepatan tinggi. Bisa saja nanti bannya oleng atau bannya selip ya. Jadi harus benar-benar setir dijaga. Dan di dalam tol dilarang membuang
sampah apapun. Jadi benda apapun jangan dibuang di tol. Nah, itu ada nomor telepon barusan. Itu untuk menghubungi pihak gerbang tolnya jika mobil teman-teman mengalami kendala di dalam mobilnya. Jadi di dalam tol itu kita jalan 100 atau jalan 80 itu tidak akan terasa. Jadi karena jalannya lebar itu kadang kita terlena. Jadi kadang memacu kecepatan tinggi. Jadi untuk pemula tidak disarankan untuk melebihi 100. Nah, dan untuk teman-teman yang utamanya pemula, disarankan kita harus menjaga jarak ya, karena di tol itu kita pasti menggunakan kecepatan tinggi, jadi harus menjaga jarak dengan mobil depan. Jika mobil depan lampu remnya sudah menyala, kaki kanan kita langsung pindah ke rem. Jadi jika mobil depan sudah mulai mengerem dari jauh, kaki kanan kita juga harus pindah ke rem, lepas gas dan pindah ke rem untuk jaga-jaga, karena kita dalam kecepatan tinggi. Nah, ini seperti saya akan menyalip mobil hitam nih ya. Jadi kita lihat spion dulu. Nah, di kanan kosong, kita sen kanan, kemudian kita salip. Setelah itu kita lihat spion kiri lagi. Nah, kita lihat jaraknya. Jika udah jauh, kita sen kiri kembali. Kita masuk ke lajur kiri kembali. Matikan sen. Terutama terutama pada saat hujan ya. Pada saat hujan, jika di dalam tol kecepatan dianjurkan menggunakan kecepatan 60 dan maksimal menggunakan 80, karena dikhawatirkan di jalan biasanya terdapat genangan air. Nah, genangan air itu bisa berakibat atau bisa mengakibatkan aquaplaning ya, aquaplaning atau hydroplaning. Jadi maksudnya itu ban mobil tidak bisa membelah genangan air secara sempurna. Jadi mengakibatkan mobil akan oleng atau akan slip gitu. Itu sangat berbahaya. Jadi pada saat hujan kita harus menyalakan lampu fog lamp ya. Fog lampnya harus dinyalakan pada saat di jalan tol, meskipun dalam keadaan siang, pagi, siang atau sore, kita harus menyalakan fog lamp pada saat hujan. Dan jangan menyalakan hazard ya. Hazard itu digunakan jika kita dalam keadaan darurat, kita membawa orang sakit atau kondisi mesin kita dalam keadaan tidak baik. Jadi pada saat jalan tol, jika hujan, jangan menyalakan hazard. Kita cukup menyalakan fog lamp. Dan wiper harus keadaan baik,
karet wiper harus diperhatikan dalam keadaan baik. Nah, saya akan nyalip lagi. Kita lihat spion kanan kosong, kita sen, masuk kanan. Kemudian kita tengok spion kiri lagi, lalu kita sen kiri lagi. Nah, kemudian kita matikan. Nah, kita lihat spion kanan, mobilnya masih jauh. Kita masuk kanan. Kemudian kita tengok spion kiri, kemudian sen kiri, kita masuk lagi sedikit banget setirnya, belokinnya halus. Oke teman-teman, segitu aja tips cara mengemudi di jalan tol dari saya. Terima kasih telah menonton. Jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan subscribe, like, comment, dan share. Jika ada kekurangan di dalam video saya, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.